Pernahkah mendengar kisah Ki Jakatarup dan 7 bidadari yang sangat melegenda di Indonesia? Kisahnya pun banyak dikenal oleh masyarakat luas dari berbagai kalangan usia. Dan ada satu tempat di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang konon menjadi lokasi kisah legenda itu terjadi. Tempat ini dikenal dengan nama Situs Sumur Widadari atau yang berarti Sumur Bidadari. Lokasinya berada di Desa Babadan, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Halo sobat, kali ini saya berada di Situs Sumur Widadari, tepatnya di Kabupaten Indramayu. Kita akan coba explore ya, seperti apa sih cerita terkait dengan Situs Widadari ini. Simak liputannya ya teman-teman. Maidah, boleh diceritakan terkait dengan situs bidadari ini, Bu? Ya, mama nggak tahu asal usul mah. Cuman kata orang tua waktu dulunya katanya pemandiannya Ibu Nawang Wulan Bidadari. Ya. Pemandiannya di sini ya? Iya. Ya. Pemandiannya di mana, Ibu? Pemandinya di situ. Ya. Oh, sini? Iya. Alhamdulillah nggak ada apa-apa di sini, nggak ada riwah, nggak ada rintangan apapun, nggak ada. Di sini aman-aman aja. Mana aja? Iya. Nah, tamu biasanya datang ke sini dari mana aja, Bu? Ya dari kampung aja. Ya dari Bangkir atau dari ya Majalengka, ada dari apa tuh Semedang, ada dari Kerawang juga ada, dari Pemanukan ada, dari ya, itu Lea, Nunuk, dari Tugu, dari ini, dari Lombang, Limbangan, ya deket-deket aja, Karangsong, dari Tegur, barang mintanya mau minta air itu. Lokasi yang dipercaya menjadi tempat bidadari atau Dewi Nawang Wulan ini mandi menyimpan begitu banyak kisah yang terjadi di masa lampau. Kisah Ki Jakatarup dan 7 bidadari yang dikenal oleh masyarakat Kabupaten Indramayu diperkuat dengan adanya makam berusia tua yang menjadi tempat Ki Jakatarup disemayamkan. Halo sahabat, kali ini kita berada di situs Ki Jakatarup Mbah Buyut Penganjang. Kita akan coba explore ya, seperti apa sih cerita, sejarah maupun tradisi yang ada di situs ini. Kita akan masuk ke dalam ya teman-teman. Kali ini kita akan coba explore ya, seperti apa sih situs Jakatarup ini. Saya ditemani oleh tokoh masyarakat di sini. Petilasan Mbah Buyut Jakatarup. Waktu nama dulunya yaitu Raden Telangkas, Kijang Telangkas. Raden Kijang Telangkas setelah tumbuh dewasa yaitu dinamai Jakatarup. Jakatarup dalam arti Jakaku seorang lelaki, Tarup seperti payung, tarubi, jadi dinamakan Jakatarup. Ini Nah, makamnya. Makamnya ada 2? Iya, ada 2. Yang satu Jakatarup, yang satunya Petilasan Ratu Nawang Wulan. Kalau sebelah sananya Nyi Banten. Di Banten? Iya, Nyi Banten sebelah sananya. Santrinya, anak muridnya. Asal usulnya dari daerah Wetan ya, daerah timur, daerah Mataram, daerah situ. Terus ya waktu itu kan waktu zaman perang
zaman perangan, rebutan pusaka atau rebutan apa. Terus dia hijrah dari Indramayu kan belum ada Indramayu ya, masih alas Banda Sapon, masih hutan Banda Sapon ya. Terus peperangan hanyut bawa ke laut, terus disarah sama itu, diambil, ada yang penolong tuh siapa, Nilaya tuh yang ada sebelah tiris ya, Terbayu bagian utara kayak gitu. Terus sampai sampai hidup di sini di Indramayu kayak gitu. Nah, ke Jakarta Rub ini perkiraan tahun berapa ya Pak? Ya perkiraan sekitar 1500-an. 1500. Iya. Oke, kalau yang ini siapa? Petilasan Nyi? Ini Nyi Ratu Nawangwulan Pak Pilasannya. Nah, itu boleh ceritakan tentang petilasan Nyi Ratu Nawangwulan ini Pak? Ya Ratu Nawangwulan kan waktu itu kan seperti kayak widadari ya, seperti widadari pada mandi di situ, ada kalau zaman sekarang mah balong, seperti sumur balong, widadari pada turun pada mandian di situ, pada mandi. Terus Jakarta Rub kan mengintai ada suara apa, ternyata suara perempuan. Terus si Jakarta Rub kan ngambil pakaiannya, pakaiannya disembunyikan. Nah, bidadari yang keenam pada pulang semua, nah, tinggal satu kehilangan pakaian. Ternyata kan mengucapkan, barang siapa yang menemukan pakaian saya, akan saya kalau lelaki jadikan suami, kalau seadik dia jadikan saudara. Ternyata Bu Jakarta Rub mengembalikan pakaiannya, ternyata kan seorang lelaki ya, jadi dijadikan suami kayak gitu ceritanya. Terus Ratu Nawangwulannya kan dipersunting sama Jakarta Rub jadi istrinya, ceritanya begitu. Kalau sebelah situ Nyi Banten bu, anak buahnya ini Nyi Banten. Anak buahnya Jakarta Rub. Nah, kalau si ini Buit Babadan, asli Buit Babadannya. Kalau ini mah Buit Babadan ya, waktu dulu kan belum sampai sekarang belum ada namanya, jadi itu disebutnya Buit Babadan aja ya, nama desa Babadan ini. Itu Babadan Blok Kepuh. Kalau Buit Babadan situ ada Buit Haji Singub. Kalau ini mah alien dari situ, dari Tanggul Kali Cimanuk. Orang yang terdahulu di Babadan, makanya disebut Buit Babadan. Keceluknya kalau di sini Buit Pendawa 5, karena ada 5 sih. Yang seluang ada 2 makam. Ini 1, 3, itu 2. Oh, oke. Kayak gitu. Paling orang berziarah, orang pada tirakatan? Iya, tirakat sini, puasa. Ada yang 7 hari, ada yang 9 hari, ada yang 3 hari. Nggak puasa, pengennya 9 hari, baru 4 hari udah tercapai dalam arti udah datang firasat atau datang wahyu kalau orang dahulu mah ya, kayak gitu ya, berulang kayak gitu. Nah, biasanya orang datang ke sini itu dari mana aja Pak? Oh, dari luar desa atau luar kabupaten. Ada yang luar kabupaten, ada yang dari Kerawang, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Cirebon, ada yang luar Indramayu, banyak yang berdatangan. Seperti malam Jumat biasa atau malam Jumat Kliwon banyak kayak gitu. Bahkan ada yang orang nadar kata orang Jawa makaulan. Yeah. Nadar, barangkali saya ini terwujud, saya mau makan-makan di sini kayak gitu. Oh ya, terus ya dilaksanakan makan-makan di sini. Terus kirim doa atau kirim doa Fatihah atau bertawasul dulu kayak gitu. Habis bertawasul terus ya makan-makan di luar kayak gitu. Sama Pak Kuncinya Abdul Rosid boleh nginep.
Yang nginep orang dari mana, identitasnya, nama siapa, dari mana, alamatnya apa, lengkap, KTP-nya kayak gitu. Laporan sih ya, 1 kali 24 jam harus lapor kalau bagi tamu. Kalau kita orang sini mah ya udah biasa, udah keluar masuk kayak gitu. Kalau tradisi setiap tahun sekali ya, tiap tahun unjung-unjungan. Unjung-unjungan gua dalam arti mengunjungi kan ada 3 kata mengunjungi. Gua mengunjungi sang guru, mengunjungi sang bapak, ya mengunjungi sang kiai kayak gitu. Nah kalau di sini unjung-unjungan dari berbagai orang yang apa ya, ziarah-ziarah itu pada datang pada acara mengunjungi kayak gitu. Seperti ada hiburannya sandiwara, seperti wayang atau seni-seni adat-adat dahulu kayak gitu. Terus arak-arakan, unjung-unjungan Babu Jakatarub setahun sekali. Larangan, kayaknya sih larangan mah gak ada. Nggak ada ya. Bebas sih, bebas mau hari apa bebas kayak gitu. Mau pulang hari apa bebas. Yang penting orangnya aman, nyaman, tentrem, nggak ada halangan, hambatan nggak ada kayak gitu. Sementing aman-aman selalu. Tujuannya kalau tujuan pribadi Pak ya, pribadi dalam arti pribadi tergantung lihat di hatinya, di sanubarinya orang tersebut kayak gitu. Tidak bisa apa yang diutarakan saya minta apa kan kayak kitanya kan nggak tahu kayak gitu. Itu mah rahasia pribadi kayak gitu. Si penting kayak orang-orang datang berziarah, kirim doa, terus diniatnya kan nggak tahu saya mau minta apa. Sementing mah doanya terkabul, terwujud atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala Pak ya, kayak gitu. Nah, itu mah kunci-kunci dulu Pak. Kunci-kunci. Makanya dikuburnya di dalam kota kunci. Kunci-kunci terdahulu. Ada kunci pertama, kunci kedua, kunci ketiga dan seterusnya sampai kayak gitu. Tuh kayak itu orang yang dari luar desa pada datangan itu orang Subang pada puasa kayak gitu. Ada yang tetangga desa, ada yang luar kabupaten dari Subang, ada dari Kerawang, ada dari Kecamatan Patrol, kayak itu. Kecamatan Bidasari baru pulang kemarin, Kecamatan Bidasari. Kayak dari ujung Pendok, dari Jati Sawit, Kawidiat banyak. Tapi udah pulang dari kemarin. Perkenalkan dulu, nama saya Abdul Rosid. Saya sebagai juru kunci atau juru rohani Mbah Buyut Jakatarub Penganjang Babadan. Mengenai silsilah Mbah Buyut Jakatarub, Mbah Buyut Penganjang tadi udah dijelaskan. Untuk sebagai kesimpulannya di sini Mbah Buyut Jakatarub itu si bapak namanya Syekh Malaun Nagribi. Ini kita ambil garis besarnya aja ya. Syekh Malaun Nagribi punya istri namanya Ki Gede Banten. Ki Gede Banten punya anak namanya yaitu Mbah Buyut Jakatarub atau yang bisa disebut Wirapermoda sama Idang Kakak sama ya sama itu namanya orangnya santu insya Allah. Mbah Buyut Jakatarub punya istri yaitu Nawang Wulan atau biasa kalau rakyat sini bidadari katanya, bidadari atau Ibu Nawang Wulan, dan mempunyai keturunan yaitu Ki Antasangin dengan Nawang Sari. Dewi Nawang Wulan saat itu diusir dari Kayangan karena dianggap tak suci lagi setelah dinikahi oleh Jakatarub. Dewi Nawang Wulan dikenal juga dengan sebutan Ratu Pantai Utara atau yang menguasai alam gaib kawasan bawah laut. Sumur Widadari lah yang menjadi lokasi semua kisah itu bermula. Air ini biasanya sekarang difungsikan untuk apa ya Bu? Untuk mandi, ya untuk mandi aja. Ada yang macem-macem lah. Tapi kalau kesini kata emak mau apa, kalau mau kesugihan nggak ada.
kalau mau ya ingin apa waras lah sembuh gitu ya, minta sama Gusti Allah. Cuman hanya ini buat mandi biar kata orang yang udah mandi di sini seger gitu, hilang pikiran yang nggak enaknya gitu. Tuh dulu emak di sini, emaknya emak? Iya, emaknya emak, umurnya 113. Udah meninggal, sekarang meninggalnya udah 10 tahun lebih. Iya, emak yang lanjutin, yang nggak tahu atau di ibunya diituin atau enggak. Mama yang penting ikhlas, emak dari tukang sapu di sini. Kata emak udah nggak ada, suruh nungguin ini. Bapak itu wakil, bukan juru kunci. Juru kuncinya ada di Jakarta Rub. Udah tua, udah dititipkan sama bapak. Bapak Mudia namanya. Mud Sirama Umay, ya maaf ya, nggak apa-apa, rumahnya campur aja. deket katanya di sini. Udah tua, nitip ini, tolong urus gitu. Lah abis itu Bapak Mudia dapat petunjuk dari pengimpen. Orangnya lelaki. Nih, kasih ember. Dari sana ada tamu banyak nih embernya. Kalau ada orang mandi suruh ngambilin, ada orang minta air suruh ngambilin. Bapak tuh gitu. Jadi bapak saya dapat dari Pak Kunci, dapat dari pengimpen, dari orang tua sini yang nggak tahu orang tua siapa, yaitu lelaki katanya yang ngasih ember, tapi nggak ada embernya, nggak tahu di mana. Balong ini dalam ya, Bu, atau dalam? Kalau penuh airnya barangkali ada 4 meter mah penuh nih. Oh, sampai ke atas? Ya, ya suka kalau ada hujan, ya hujannya itu besar, ya pas ini, pas balong. Selain balong ini, ada tempat lain di sini, Bu? Nggak ada. Nggak ada, hanya balong ya? Cuman ya ibu yang dirawat bukan apa-apanya ininya. Oh, balongnya? Balongnya. Oke. Kan nggak bilang sama emak, yang nggak tahu yang bilang masih apa ya, nggak tahu. Biar airnya gini juga, air suci katanya. Jangan sampai ada orang mau cuci muka ya langsung nggak boleh, suruh diambil. Oh, nggak boleh? Ya, suruh ngambil pakai gayung atau pakai ember. Mak, biasanya kalau orang datang ke sini itu boleh nginep atau hanya ziarah ngambil airnya aja? Waktu dulu boleh lah, abis mau corona emak dapat petunjuk itu. Boleh mandi, boleh ambil air, boleh melekan sebatas jam 10 dengan jam 11 malam. Nggak boleh nginep di sini. Udah katanya yang itu orang tua aja, kasihan katanya gitu bilangnya. Lelaki yang bilang sama emak itu. Ya nggak tahu ya gimana itu. Ada apalah gitu kata emak. Tadi emak kan nerusin itu bapak yang bilang. Kalau mau ada orang tidur ke sini, emak boleh nggak tidur? Maaf, emak duduk kemauan emak, kemauan orang tua sini. Tapi lelaki. Tapi kalau dapat petunjuk dari bunda, saya nggak bisa menolak itu. Lah, tapi kalau mau keinginan sendiri saya tolak. Saya dapat petunjuk di tugas bilangnya gitu. Udah cukup raup orang tua aja yang kangelan gitu. Jangan sampai tekan anak cucu gitu bilangnya. Kalau terpaksa suruh tidurnya di Jakarta Rub. Ya kalau bisa ya di rumah aja. Nanti juga kalau mau ingin ketemu sama orang tua nanti juga ditemuin gitu. Gitu. Tadi emak tolak sekarang. Ya banyak orang mau tidur di sini mah, tapi emak tolak. Nggak mau, emak dapat tugas itu. Yang nggak tahu orang gimana nggak tahu ya. Yang penting emak jalanin tugas itu. Nah, ada larangan nggak? Larangan apa ya, emak nggak dibisikin sama orang tua sini. Iya. Tadi emak yang nggak tahu. Biar ya sebetulnya kalau emak apa tahu telinganya
ya mau mandi suruh pakai segini, pakai petelesan gitu. Tapi emak kan nggak dibisikin tadi, mak boleh nggak langsung, ya boleh-boleh aja mak. Namanya orang nggak ngerti, emak orang bodoh, bisa bismillah aja juga alhamdulillah, emak tuh bilangnya gitu. Ya kalau ngasih tahu ya seharusnya orang tua. Kalau pohon-pohon ini udah tua ya, Mak? Ya, udah lama ini, dari emak kecil udah ada, ini ya dari kecil udah ada. Itu pohon sana. Sana? Ya. Yang mana? Ini, yang di sini. Oh, yang ini? Ya. Kalau yang tua mana, Mak? Yang Ya ini tua? juga kecil tua, itu tua. Oh, udah lama? Udah. Enggak ratusan tahun lagi, enggak. Oh. Ya. Ribuan berarti? Ya. Oh, okay. Ini juga kecil juga, yang satunya udah tua. Saya itu sampai nangisin itu, ini yang satunya begini kayak kaki kuda. Udah mati ya. Saya tangisin, kasihan kata emak. Ini katigaron, pohon katigaron ini. Ya. Nah, ini pohon apa nih unik nih, Mak? Kalau ini emak nggak tahu ya namanya, ini pohon numpang ini. Kalau ini pohon panggang. Panggang? Iya, panggang ini. Oh, saya baru dengar ya. Iya, kata orang tua panggang ini. Ini udah tua banget ya? Udah tua. Yang tua tuh ini, itu pudak. Ya, udah tua semua. Kalau ini sama juga. sama juga? Ada ya. Dari emak kecil udah ada ini. Oh, oke. Ya, udah ada. Ini pohon betah. Getah? Betah. Betah? Iya, betah. Ini pohon betah. Oh, ini kayak akar dari bawah naik ke atas ya? Ya, nih dari ada itu dari atas ke sana tuh. Dah. Ke Oh iya, sono. ini nyambung ya? Iya, nyambung semua ini. Oh, Begini. iya. Ini dari itu tuh. Dari panggang tuh ke sini. Ini ke situ nyambung? Iya, nyambung. Itu ke situ. Kalau ininya panggang nih. Ya, sama ini panggang. Kan dari situ ke sini. Iya. Akar dari atas ke bawah. Ya, ini unik ya, maksudnya nyambung dari pohon ini atasnya. Iya. Nyambung ke sini, nyambung ke pohon itu. Iya. Ini ke sini juga. Ini kan akarnya dari atas itu, akar itu. Kalau udah sore tuh emak nyapu pernah gitu. Saya kan bawa ini, itu apa tuh? Sapu. Ya, sapu. Sama ini saya potong ya, dilebarin buat wadah sampah. Di situ saya mau maghrib. Saya tuh ditarik ininya. Itunya, karungnya. Nah, saya kan kasih begini, yang ini sapu. Saya tarik, saya nengok, nggak ada. Saya, ayo ya diituin lagi. Lah barang emak, tahu ini udah sore, kata emak, barangkali suruh pulang, gitu. Udah pulang, tanya udah sore. Tadi emak pulang. Mak, kalau tamu ini malam hari suka ada yang ke emak juga? Ada. Datang gitu mandi gitu? Iya ada, suka ada. Suka ada ya? Iya. Nah, biasanya ada acara tertentu nggak Mak di sini? Misalnya acara zikir atau haul ada? Ada. Setiap kapan itu, Mak? Ya semaunya aja. Kalau ada, kan yang kebanyakan sekarang kan Ustadz. Oh, yang kesini? Ya ada Pak Ustadz. Mak, saya mau kesini, mau talilan, mangga Pak Ustadz. Ya ada, suka ada. Yang kebanyakan kan mama cuman ngambilin air aja. Yang doain kan Pak Ustadz. Ada itunya, ada pasiennya gitu ya, bawa pasien ke sini. Nah, udah mama, saya mau doa dulu, mangga Pak Ustadz.
Nanti kalau ambil air, emak yang suruh ngambilin, nggak Oh. boleh orang. Yang punya kan emak, harusnya emak. Ya maaf Ma, saya doain dulu mangga Pak Ustadz. Emak, namanya emak orang nggak bisa. Ya emak juga bilang di sini, Pak Ustadz jaga nggak mau kalau emaknya nggak itu mah. Nggak ngizinin ya? Iya nggak mau Pak Ustadznya itu. Oke, teman-teman, cukup sekian ya liputan kali ini di Sumur Widadari yang konon dulu adalah tempat mandinya Ibu Nawang Wulan ya. Ya. Kita akan coba explore ya situs-situs yang lainnya yang berada di Indramayu. Sampai ketemu di liputan selanjutnya, teman-teman. Baiklah sahabat, itu dia tadi penelusuran saya untuk mengulik lokasi legenda Ki Jakatarup dan Bidadari Dewi Nawang Wulan. Kisah ini juga mengajarkan tentang pentingnya menghormati dan menerima keberagaman, yaitu berarti keberagaman antar manusia biasa dan makhluk gaib. Saksikan terus jejak kisah selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.